Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Dan pada kesempatan kali ini saya Refki Ramadhani akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Terperangkap dalam Dunia Maya, studi tentang perilaku pengguna Netflix di kalangan mahasiswa Universitas Andalas. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan untuk skripsi saya ini, yang dimana untuk kepenulisan skripsi, di mana sistematika penulisannya itu yang pertama terbagi atas 4 bab. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Yang kedua, deskripsi lokasi penelitian. Dan untuk bab 3, itu hasil penelitian. Dan untuk bab 4, yaitu penutup. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan di bab pertama itu terdapat latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh 4 hal. Yang pertama itu adalah globalisasi, televisi dan radio, internet, dan juga smartphone. Hal ini disebabkan dengan tingginya tingkat globalisasi di dunia saat sekarang ini, menyebabkan pertukaran budaya dan pertukaran pemikiran dan berbagai pertukaran terjadi secara begitu cepat. Dan globalisasi ini ditandai dengan awalnya yaitu televisi dan radio. Berkembangnya televisi dan radio membantu penyebaran kebudayaan di berbagai belahan dunia. Dan tentunya dengan adanya internet saat sekarang ini, mempermudah seseorang untuk mendapatkan mengakses berbagai hal, baik itu seperti video, film, ataupun hal-hal yang dapat kita akses di internet sangatlah mudah. Dan dengan hadirnya smartphone saat sekarang ini, seseorang dapat mengakses internet ataupun menonton tayangan televisi kapanpun, dimanapun hanya melalui smartphone canggih saja, tanpa perlu untuk datang ke warung internet ataupun untuk ke laptop ataupun komputer yang harus mereka bawa-bawa tenteng berat-berat. Namun dengan smartphone semuanya sudah tercover, sudah terjamah oleh smartphone semuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perilaku pengguna Netflix di kalangan mahasiswa universitas. Bagaimana perilaku pengguna Netflix di kalangan mahasiswa Universitas Andalas. Di mana pada rumusan masalah ini akan menjawab beberapa tujuan. Yang pertama itu ada tujuan umum dan juga ada tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu mendeskripsikan bentuk perilaku pengguna Netflix di kalangan mahasiswa Universitas Andalas, dan tujuan khusus mendeskripsikan perilaku pengguna Netflix, dan yang kedua mendeskripsikan gaya hidup mahasiswa pengguna Netflix. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi atas 2, yang pertama manfaat akademik dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademik, dapat dijelaskan itu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu sosiologi, khususnya untuk sosiologi komunikasi dan sosiologi perubahan sosial. Dan selanjutnya untuk manfaat praktis, yaitu sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain, dan juga untuk peneliti lain, khususnya yang pihak-pihak yang tertarik dalam melakukan penelitian ini lebih lanjut. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terbagi atas 3, yaitu konsep video on demand, konsep binge watching, dan konsep gaya hidup digital. Untuk konsep video on demand, yaitu video on demand sendiri adalah suatu konsep video yang dimana konsep video on demand ini dimana layanan televisi interaktif yang dapat ditonton menggunakan internet. Pengguna dapat menonton tayang sendiri tanpa perlu menunggu jadwal tayang, bahkan pengguna dapat mengunduh tayangan yang ingin ditontonnya nanti. Nah, video on demand ini, atau jika di bahasa Indonesia kan, yaitu video sesuai permintaan, di mana merupakan suatu layanan untuk mengakses tayangan berupa TV show atau film, ataupun series televisi, ataupun video dokumenter, yang dimana seseorang harus membayar tagihan terlebih dahulu, agar dapat menikmati film ataupun video-video yang mereka minati tersebut. Nah, video on demand ini terbagi atas dapat kita temukan dalam bentuk seperti contohnya Disney Plus Hotstar atau Netflix, bisa juga Viu, Mola TV, ataupun iFlix. Dan masih banyak beragam konsep video on demand yang dipakai oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan video on demand. Selanjutnya yaitu konsep binge watching.
Binge watching atau yang lebih akrab di telinga masyarakat Indonesia itu menonton maraton adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang di mana seseorang tersebut melakukan menonton maraton dalam waktu kurang lebih 2 sampai 12 jam dalam satu hari. Nah, konsep binge watching ini dapat kita temukan dalam seseorang yang melakukan maraton film, contohnya drama Korea ataupun drama Barat yang dimana memiliki episode yang mungkin bisa sampai 10 episode. Nah, bahkan dapat ditemukan seseorang yang melakukan binge watching ini bisa menghabiskan ataupun bisa menyelesaikan 10 episode dalam satu hari. Binge watching jika di dalam arti sederhana memiliki definisi sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu dalam menghabiskan waktunya untuk menonton sebuah tayangan serial televisi atau film mulai dari 2 sampai 6 episode dalam satu waktu. Nah, selanjutnya konsep gaya hidup digital. Konsep gaya hidup digital diartikan sebagai suatu kebiasaan baru masyarakat yang setiap aktivitas kesehariannya tidak terlepas dari genggaman gawai. Sebut saja untuk kegiatan bekerja, masyarakat menggunakan komputer dalam kesibukannya. Dalam berkomunikasi, masyarakat menggunakan telepon genggam dan jaringan internet agar tersambung dengan satu atau lebih orang dalam waktu bersamaan tanpa perlu berada dalam satu lokasi yang sama. Keberadaan teknologi canggih membantu untuk munculnya gaya hidup modern berbasis digital ini. Sebut saja dengan hadirnya teknologi televisi yang hadir di rumah masyarakat saat ini memungkinkan seseorang untuk dapat menyaksikan tayangan sepak bola secara jernih dan langsung dari rumah tanpa perlu pergi ke layar lebar. Selanjutnya, konsep gaya hidup digital ini dapat kita temukan dengan tingginya konsumsi internet seseorang saat sekarang ini yang dapat kita pastikan bahwasannya dengan konsep gaya hidup digital ini dapat dilihat dengan orang yang mengkonsumsi internet ataupun menggunakan internet setiap harinya, baik untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan santai, ataupun kegiatan-kegiatan pekerja mereka. Perkembangan gaya hidup masyarakat saat sekarang ini sudah berkembang sangat pesat. Hal yang paling menonjol adalah munculnya gaya hidup digital ini. Gaya hidup digital merupakan sebuah bagian yang sangat melekat bagi kehidupan sehari-hari warga dunia saat ini, terutama bagi masyarakat yang hidup di daerah perkotaan. Hal ini didukung dengan tingkat internet yang cepat dan juga akses kegiatan lainnya yang sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan gaya hidup digital tersebut. Selanjutnya yaitu tinjauan sosiologis. Pada penelitian ini, peneliti ataupun penulis menggunakan dua teori dari dua tokoh yang berbeda. Yang pertama yaitu Jim Baudrillard dan juga Thorstein Veblen. Di mana Jim Baudrillard yang pada penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana suatu hiperrealitas dibangun dan bagaimana sebentuk simulasi-simulasi yang akan dilakukan oleh berbagai informan dan juga bagaimana bentuk konsumsi dan juga ekstasi yang dilakukan oleh beberapa informan, termasuk bagaimana mereka melakukan citraan terhadap diri mereka sendiri. Dan untuk penggunaan pemikiran dari Thorstein Veblen, di mana penulis menjelaskan akan menyangkut pautkan bagaimana pemikiran Thorstein Veblen yang berkaitan dengan suatu gaya hidup pemboros atau yang lebih dikenal dengan leisure class, di mana bagaimana akan dijelaskan bagaimana bentuk tindakan konsumsi dari para informan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang memboroskan hanya untuk mendapatkan prestis ataupun kelas sosial di lingkungan sosial mereka. Nah, selanjutnya untuk penelitian relevan, terdapat tiga penelitian relevan yang dapat dijadikan sebagai penelitian relevan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu Vika Okiriswandani dari jurusan Sosiologi Universitas Airlangga yang memiliki judul skripsi yaitu Gaya Hidup Santai Mahasiswa
studi pada mahasiswa negeri penikmat coffee shop di Starbucks Coffee, yang dimana hasil dari penelitian dari Vika Okiriswandani ini menjelaskan bagaimana mahasiswa melakukan kegiatan santai karena ajakan dari teman-teman dan karena rasa yang ditawarkan nikmat. Perbedaan dari penelitian ini yaitu dari topik penelitian yang berbeda, di mana Okiriswandani menjelaskan tentang bagaimana gaya hidup santai mahasiswa yang dihabiskan dengan menikmati kopi di Starbucks. Sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan ini yaitu penelitian yang dengan topik tentang mahasiswa yang menggunakan layanan Netflix. Selanjutnya ada Alfi Hasanah Siregar dari jurusan Hubungan Masyarakat FISIP USU yang dengan judul Persepsi Mahasiswa Terhadap Platform Film di Smartphone. Nah, dari persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana suatu layanan film berbasis online di smartphone yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun perbedaannya itu terletak di metode penelitian yang digunakan, di mana penelitian relevan ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode kualitatif. Dan yang ketiga yaitu dari Iqbal Muhammad Ibrahim dari Departemen Sosiologi FISIP Universitas Erlangga yang dengan judul skripsi yaitu Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa, studi kasus di Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi dan objek penelitian yang berbeda, namun memiliki persamaan dalam pembahasan gaya hidup dan teori yang digunakan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan dan tipe penelitian yang peneliti yang gunakan yaitu metode kualitatif. Dan informan dalam penelitian ini yaitu informan pengamat dan juga informan pelaku. Untuk penelitian ini, informan pengamat terdiri dari 2 orang dan informan pelaku terdapat 10 orang informan yang tersebar dari berbagai jurusan dan fakultas di Universitas Andalas. Nah, selanjutnya data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini dapat berupa dari tindakan ataupun hasil wawancara mendalam dengan informan dan juga observasi, dan data sekunder dapat berupa suatu artikel ataupun data-data dari studi pustaka yang dilakukan. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, dan juga observasi. Selanjutnya untuk unit analisis, yaitu unit analisis yang dilakukan yaitu berhubungan dengan siapa dan apa yang akan diteliti dalam upaya memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian ini, unit analisis adalah individu yang aktif dalam menggunakan aplikasi Netflix. Selanjutnya, analisis data. Untuk analisis data, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang dimana membagi beberapa tindakan bentuk-bentuk analisis data, yaitu kodifikasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama itu ada video on demand, yaitu sistem televisi interaktif yang memfasilitasi penggunanya untuk mengontrol atau memilih sendiri program pilihan yang ingin ditontonnya. Selanjutnya Netflix, yaitu perusahaan dan aplikasi yang bergerak di bidang layanan digital yang bermarkas di Amerika. Selain itu ada mahasiswa, adalah panggilan untuk seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Mahasiswa yang dimaksud di sini adalah mahasiswa yang berstudi pada penelitian ini, yaitu mahasiswa yang sekarang menempuh di strata 1 atau S1. Selanjutnya ada binge watching, ada perilaku menonton 2 atau lebih episode dari serial TV yang dilakukan dalam satu waktu. Dan gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan dan keinginan seseorang. Dan yang terakhir itu dunia maya adalah media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan komputer yang digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi satu arah maupun timbal balik secara daring.
Jadwal tahap kegiatan penelitian ini yaitu seminar proposal yang telah dilakukan pada bulan Desember 2020, penelitian lapangan yang dilakukan dari bulan Januari, Februari, hingga Maret 2021, dan analisis data juga dilakukan pada bulan Januari, Februari, hingga Maret sampai April 2021, dan penulisan dan bimbingan penulisan skripsi ini dilakukan mulai dari bulan Februari, Maret, April, hingga Mei tahun 2021, dan ujian skripsi insya Allah akan dilakukan pada bulan Mei 2021 ini. Selanjutnya, untuk bab 2, deskripsi lokasi penelitian. Deskripsi lokasi penelitian ini terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah Universitas Andalas, selanjutnya aplikasi Netflix, dan yang terakhir ada aplikasi Instagram. Untuk Universitas Andalas sendiri, Universitas Andalas berdiri pada tahun 1956 yang disahkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta yang pada awalnya dibuka di Bukit Tinggi. Namun pada saat sekarang ini Universitas Andalas sudah berpindah tempat di mana sudah berdiri kokoh di kampus Limau Manis. Nah, pada saat pertama sejarah awalnya perpindahan dari Bukit Tinggi ke Kota Padang sendiri, Universitas Andalas pertamanya itu berdiri di Air Tawar, yang dimana sekarang UNP, dan selanjutnya dari Air Tawar dipindahkan ke kampus Limau Manis. Nah, perpindahan dari kampus Limau Manis ini juga dilakukan bertahap, yang dimana pada yang dimanfaatkan gedung pertama itu adalah rektorat, selanjutnya ada Fakultas Sastra pada tahun 1990, dilanjutkan dengan Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan Fakultas MIPA pada tahun 1991, dan Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum pada tahun 1995, dan Fakultas Teknik yang pindah paling akhir pada tahun 2007, dan selanjutnya untuk Fakultas Kedokteran Gigi yang masih aktif di kampus Jati. Namun untuk sekarang beberapa kegiatan kampus dari Fakultas Kedokteran sudah mulai dilakukan di kampus Unan Limau Manis. Selain di kampus Unan Limau Manis di Kota Padang, kampus Unan juga terdapat kampus yang berada di luar domisili, yaitu ada kampus 2 Unan yang berdiri di Payakumbuh, dan kampus 2 dan kampus 3 yang berdiri di Damasraya. Untuk kampus 2 ini terdapat Fakultas Ekonomi dengan 2 program studi, yaitu Ekonomi Pembangunan dan Manajemen. Dan selanjutnya kampus 3 beroperasi pada tahun 2013 dan membuka program studi Argo Ekoteknologi Fakultas Pertanian. Hingga hari ini, Universitas Andalas memiliki 15 fakultas dengan 46 program studi dan pasca sarjana. 4 diantaranya merupakan fakultas baru, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Teknologi Informasi. Terdapat berbagai banyak fasilitas Universitas Andalas, sebut saja ada gedung Convention Hall, Masjid Nurul Ilmi, ada bus Unan, dan juga terdapat gedung asrama, dan juga terdapat gedung kuliah yang terdiri atas gedung A hingga gedung I, dan juga terdapat ruang seminar yang tersebar di gedung E, F, dan E, dan juga terdapat laboratorium dasar dan beberapa fasilitas lainnya. Visi misi dari Universitas Andalas sendiri itu memiliki gambaran dan cita-cita ingin diwujudkan di masa mendatang, yaitu menjadi universitas terbuka dan bermartabat pada tahun 2028. Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi memiliki jasa pendidikan mengemban misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berkarakter, serta berkesinambungan, menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan iptek, serta meningkatkan publikasi ilmiah dan haki, mendharmabaktikan iptek yang dikuasai kepada masyarakat, dan menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha yang tingkat daerah, nasional, ataupun internasional. Selanjutnya, Netflix.
Pada awalnya, Netflix berdiri pada tahun 1997 yang didirikan oleh Reed Hastings yang bekerja sama dengan salah satu eksekutif perangkat lunak yang bernama Mark Randolph, yang dengan tujuan ingin menyewakan film dengan basis online. Langkah besar di lingkungan Netflix terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2006 ketika Netflix membuka sebuah penawaran umum perdana pada tahun 2002 berupa IPO di Nasdaq yang berada di bawah ticker NFLX dengan tujuan menggait 600.000 anggota di Amerika Serikat. Hasilnya pada tahun 2006, anggota Netflix bertambah menjadi 4,2 juta orang. Hingga tahun 2016 silam, Netflix resmi memperluas pasarnya ke lebih dari 160 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Fitur-fitur Netflix ini beragam, di mana ada fitur screensaver atau beranda, di mana pada beranda ini seseorang dapat melihat ataupun memilih sendiri film apa yang ingin mereka tonton hari ini. Selanjutnya terdapat fitur lain seperti ada di mana fitur lainnya, di mana pada fitur lainnya ini pengguna dapat dengan mudah menyelesaikan satu tayangan atau setelah misalnya seorang pengguna telah menyelesaikan satu tayangan dan mereka ingin melihat tayangan yang serupa. Nah, dengan fitur ini seseorang dapat melihat apa koleksi selanjutnya. Dan selanjutnya ada fitur koleksi, di mana pada fitur koleksi ini seseorang dapat melihat tayangan yang sudah disusun dan sudah dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Selanjutnya terdapat fitur daftar saya, di mana pada daftar saya ini terdapat berbagai daftar tayangan ataupun film ataupun video yang ingin ditonton seseorang nanti, namun belum sempat ditonton saat sekarang ini. Nah, selanjutnya terdapat fitur unduh, di mana pada fitur ini seorang pengguna dapat mengunduh semua tayangan yang mereka sukai dan dapat dinikmati pada waktu yang berbeda. Selanjutnya terdapat fitur bagikan, di mana pada fitur bagikan ini seorang pengguna dapat membagikan tayangan ataupun pamflet dari film ataupun video yang mereka saksikan di Netflix dan dapat mereka bagikan di jejaring sosial mereka seperti di Instagram ataupun di Twitter. Selanjutnya Instagram. Instagram pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010, khususnya untuk pengguna iOS atau yang khusus menggunakan jaringan sistem iPhone. Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Instagram bermula dari adanya aplikasi berbagi foto dan video, Burn, yang merupakan aplikasi dari startup yang didirikan oleh Kevin dan Mike. Ketika awal diperkenalkan, CEO dari startup ini tidak menginginkan aplikasi yang terlalu ribet, namun mereka menginginkan aplikasi yang sederhana hanya untuk memberikan foto, video, dan juga kolom komentar. Maka pada tahun 2010 disempurnakan dan hasilnya adalah Instagram. Instagram resmi beroperasi di sistem Android pada tahun 2012. Nah, pada tanggal 9 April 2012, Instagram resmi diakuisisi oleh Facebook, di mana Facebook memerlukan dana sebesar $1 miliar Amerika Serikat untuk mengambil alih Instagram. Terdapat beberapa fitur yang ditawarkan dari aplikasi Instagram ini. Yang pertama, yaitu ada fitur video dan mengunggah foto. Video yang dapat diunggah ini berdurasi 15 detik. Dan selanjutnya terdapat ada fitur jelajah. Pada fitur ini pengguna dapat melihat unggahan dari pengguna yang tidak mereka ikuti, namun dapat terbilang populer. Selanjutnya terdapat fitur siaran langsung, dan juga dalam Instagram ini terdapat fitur IGTV, yang dimana pengguna dapat mengunggah video dengan durasi lebih lama hingga 10 hingga 60 menit. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama itu alasan mahasiswa menggunakan layanan Netflix. Dapat 4 alasan mahasiswa menggunakan layanan Netflix. Yang pertama yaitu hobi menonton, kemudian akses hiburan, kualitas tontonan yang memuaskan, dan untuk mencapai prestis di lingkungan sosialnya. Selanjutnya, yaitu perilaku mahasiswa dalam menggunakan Netflix. Terdapat hal-hal unik yang dilakukan oleh pengguna Netflix, terlebih mahasiswa dalam menggunakan Netflix ini, terutama yang dituturkan oleh beragam informan dalam penelitian ini. Yang pertama itu adanya perilaku binge watching, di mana perilaku binge watching ini dilakukan
yaitu menonton sebuah film ataupun video dengan durasi episode 2 atau lebih episode dalam satu hari. Dan bahkan seorang informan mengaku bahwa melakukan binge watching ataupun maraton nonton film ataupun drama Korea, drama-drama yang mereka lakukan bisa dari ketika mereka pagi baru bangun tidur, ketika hendak tidur jam 8 ataupun jam 8 malam, hingga mereka bisa menonton hingga nanti subuh mereka baru akan kembali tidur. Selanjutnya adanya menonton sambil makan. Tuturan dari informan menjelaskan bahwasannya mereka harus menikmati makanan mereka dengan suatu video ataupun tontonan. Nah, dengan tindakan ini, mereka memilih untuk menggunakan Netflix. Selanjutnya ada mengunggah tontonan Netflix di media sosial. Beragam alasan yang dilakukan oleh informan mengunggah tontonan mereka di media sosial. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa dengan membagikan unggahan tersebut, mereka mendapatkan euforia ataupun merasa lebih menikmati satu tontonan yang mereka lihat. Dan juga ada informan yang menuturkan bahwa dengan mengunggah tersebut memberikan komunikasi pada pengguna lain bahwasanya mereka menonton film melalui layanan Netflix. Dan ada juga alasan untuk hanya ingin hobi saja untuk mengunggah tontonan tersebut agar nanti bisa berbagi ke teman-teman, siapa tahu masih ada yang menonton tayangan yang sama. Selanjutnya memiliki selera fashion sesuai dengan tontonan Netflix. Hal ini cukup unik gitu dari perilaku pengguna dengan membeli beragam pakaian ataupun fashion yang bahkan mereka menyerupai ataupun mengikuti tren-tren fashion yang ada di tontonan Netflix tersebut. Dan yang terakhir menggunakan bahasa yang dicampur. Hal ini sangat jelas disampaikan oleh informan dengan beberapa terlebih hal yang uniknya mereka menggunakan bahasa yang dicampur ini sesuai dengan bahasa dari film-film yang mereka saksikan. Contohnya dari seseorang yang sangat kecanduan dengan menonton film drama Korea, maka mereka mencampurkan bahasa sehari-hari mereka dengan bahasa Korea. Selanjutnya dengan orang-orang yang menyukai tayangan barat, sangat fasih sekali terlihat bahwa mereka mencampur adukan bahasa Indonesia ataupun bahasa sehari-hari mereka dengan padu padan bahasa Inggris, seperti itu. Selanjutnya, gaya hidup pengguna Netflix. Gaya hidup yang pertama itu menyukai aktivitas nongkrong. Aktivitas nongkrong yang dilakukan oleh informan ini dapat dilihat dari kedai-kedai kopi ataupun suatu restoran ataupun kafe yang memberikan fasilitas wifi, fasilitas ber-AC, dan juga tempat yang nyaman untuk mereka semua untuk nongkrong bareng temannya gitu. Dan selanjutnya menyukai perawatan tubuh. Perawatan tubuh yang dilakukan oleh informan ini beragam, itu ada perawatan dari rambut, perawatan tubuh, kulit, dan juga perawatan wajah. Namun yang lebih banyak dilakukan itu perawatan wajah atau yang dikenal dengan skincare. Skincare yang dibeli oleh informan ini cukup banyak, di mana dari perawatan tubuh yang mereka lakukan dapat menghabiskan uang dari 300.000 hingga 700.000 setiap bulannya. Selanjutnya itu menyukai aktivitas belanja online. Belanja online yang dilakukan oleh informan ini dapat dilakukan di aplikasi seperti Lazada, Shopee, ataupun di media Instagram. Setiap kali informan melakukan transaksi dapat hingga 200.000. Atau bahkan jika dikirakan 1 bulan dapat sampai 1 juta. Selanjutnya mengikuti tren fashion. Tren fashion yang dilakukan ini dapat berupa dengan tren fashion yang mungkin sekarang lagi zamannya fashion tentang artis-artis Korea, seperti contohnya baju-baju yang panjang ataupun baju yang lebih kayak misalnya seperti kemeja-kemeja yang besar gitu. Hal itu akan diikuti oleh informan-informan untuk melakukan juga mengikuti tren fashion tersebut. Selanjutnya yaitu penutup. Pada penutup ini yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan terdapat gaya hidup yang beragam yang dilakukan oleh informan. Selanjutnya dalam menggunakan Netflix terdapat beberapa perilaku yang dilakukan oleh informan. Dan juga dalam tindakan konsumsinya terlihat informan cukup boros. Saran untuk mahasiswa sosiologi untuk dapat melanjutkan penelitian ini. Selanjutnya untuk mahasiswa yang menggunakan Netflix agar tidak hanya mencintai tayangan luar negeri saja.
Namun di Netflix juga sekarang juga terdapat beragam tayangan-tayangan yang ada di Indonesia. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.